Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman, apa kabar? Seperti biasa, saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman untuk kesempatan ini. Dan di hadapan saya ini ada pasien Rilon ARC 250. Ini masih MOSFET ya teman-teman, 3 pas dari switch MCB nya. Ini bukan punya saya. Ini ada teman guru saya mampir ke rumah. Ya memang guru piye toh, mampir ke rumah, ke bengkel saya, minta dibantu permasalahan mesin ini ya, karena ini mesinnya 3 pas teman-teman, agak sedikit rumit ya. Ini masalahnya apa nih Mas Yadi? Mati total. Mas Yadi mau disorot nih mukanya apa enggak? Jangan. Oke, kita suaranya aja. Mati total. Ini baru datang teman-teman. Kalau analisa mati total itu kita lihat di belakang ini ada trafo step down dari 300 volt. Iya, ini itu ada tulisan 0, 220 dan 380 ya. Nah, trafo ini biasanya juga menghidupkan kipas ini teman-teman. Kipasnya ini 220 volt. Nah, jadi kipas ini nyala dari trafo. Ini kita pastikan dulu trafonya hidup, bagus. Nanti kita ukur ya langkah-langkahnya teman-teman. Kalau trafonya bagus, tidak ada masalah, nah, berarti nanti trafo ini memberi power supply ke bagian atas ini untuk mengaktifkan kontrol PWM nya. Nanti ini kita ukur tegangannya. Kalau tegangannya normal, nah kita akan ukur di sini MOSFET ini. Nah, kalau dia ngedrop atau mati total nanti pasti ngaruh ya. Nah, kemudian kita akan cek nanti yang ini Mas Yadi juga sekalian nengok ya. Nah, ini kabel yang dari bawah ini Mas, dari bawah ini ke atas ke sini. Nah, ini kita ukur aja nanti pakai ohm, bolak-balik nyambung nggak. Kalau bolak-balik nyambung berarti MOSFET ini ada yang rusak nih Mas. Nah, MOSFET ini ada yang rusak. Nanti kan kita lihat langkah-langkahnya ya. Tapi intinya saya akan ukur trafonya dulu. Kalau trafo bagus, saya akan ukur ini bagian kabel dari input ya. Ini bukan 300 volt lagi, tapi udah 500 volt teman-teman, DC. Kemudian ini enggak ada Mas ya, kosong ya. Oh, ditanggalin. Oke. Ini yang menyelesaikan ini teman-teman Mas Yadi ya, bukan saya. Ini proyek beliau, saya hanya tunjukin langkah-langkahnya nanti yang rusak apa aja. Oke, kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Cara ngukur trafo ini, gulungan primer yang ini teman-teman. Ini gulungan primer, soketnya di sini ya. Ini di sini soketnya. Nah, kita ukur pinggir sama pinggir Mas. Nah, itu nyambung enggak? Putus. Ya, itulah masalahnya Mas. Itu dia biang. Ukur tengah sini Mas. Nah, ukur tengah sini sama pinggir sini. Nah, berarti nilai yang biru sama oranye ini teman-teman, sorry ya, yang biru sama oranye apa merah ini? Merah ya. Nah, mirip-mirip lah. Biru sama merah ini atau oranye ini nyambung teman-teman. Tapi yang hitam sama oranye itu nggak nyambung. Tuh, nggak nyambung. Nah, hitam sama oranye tidak nyambung. Ya udah, ini aja doang permasalahannya. Mas buka ya. Oke? Oke. Oke teman-teman, trafonya sudah kita lepas ya. Ini input gulungan primer. Inputnya ini 0, 220, 380. Outputnya 15, 0, 15 volt. Cuma 3 kabel ini aja ya. Kita udah ukur tadi kabel warna hitam ini putus.
Jadi mau tidak mau ini harus diganti atau digulung ulang. Jadi tergantung Pak Yadinya ya. Jadi ini gimana nih Mas ceritanya nih Mas? Apakah ada trafo pengganti? Kalau pengganti dia harus keluaran yang ini ya, 15 volt. Ya, inputnya 0 380. Kalau yang trafo 3 pas itu 9 ya kalau nggak salah ya. Coba ini ada contoh. Ini Mas pegang. Kita kesini Mas, bentar Mas. Oke, di sini ada contoh trafo 3 pas ya. Nah, ini kan 15 1. Nampak Mas? Nampak. Nah, dari sini aja nengoknya. Nah, ini ada tegangan 15, 0 15. Nah, ini tegangan 36, 27 sama 0. Nah, jadi kita bisa pakai trafo yang ini Mas. Nah, inputnya nanti tetap 380 yang ini. Yang tengah ini 220 tetap dipakai Mas. Kalau untuk kuningnya berapa? Yang ini 8 volt ya. 8 volt. Jadi kalau Mas ada kanibal di rumah atau di bengkel Mas, yang tengah ini harus dipakai untuk ngidupin kipas. Nanti aku tunjukin cara ngukurnya. Mana kabel 0, ini kan 380 nih. 0 sama 380. Nah, kita kan nggak tahu nih kabel 0 sama 220 nya biru sama merah atau hitam sama merah. Nanti akan aku tunjukin teknik ngukurnya. Oke Mas, kita balik lagi Mas. Ini merek Pigeon 400 sama sih itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi maunya Mas Yadi di kanibal pakai trafo ini. Ini ada tegangan 0, 220, 380. Outputnya salah satunya ini 15, 015 ya. Nah, jadi tekniknya kita akan pindahkan ini teman-teman, soket ini. Pindahkan soket ini menuju yang kita pakai nanti ke sini. Nah, di sini ada kabel hitam, merah, biru. Sini juga ada hitam, merah, biru. Tapi belum tentu sama kabel warnanya, nilainya sama teman-teman. Jadi ya, jadi caranya ini yang ini dulu Mas, kita ukur Mas. Merah sama hitam sama biru ini nilainya berapa ohm Mas? 64 63. Nah, yang hitam sama merah berapa nilainya? Hitam sama merah besarnya 37. Kalau biru sama merah Mas? 30. Nah, berarti angka yang 37 tadi lilitannya lebih banyak daripada 30 kan? Berarti kesimpulannya kabel warna hitam ini atau merah ini nilainya 220. Jadi hitam 0, hitam ini 0, merah 220 ya. Yang biru ini 380 teman-teman. Nah, seperti itu hitungannya ya. Oke teman-teman, trafo yang tadi sudah dipasang ya. Sekarang kita mau coba hidupkan mesinnya. Ini kabel soket trafo ya teman-teman. Nah, yang ini soket input yang 3 pas ini kita lepaskan. Ini ada 3 input, 1 2 3. Ini input 3 pas teman-teman. Nah, jadi sekarang yang mau saya bahas sama Mas Yadi, kita bisa menghidupkan mesin ini teman-teman pakai tegangan 220 volt bisa, pakai 380 volt bisa. Oke. Kalau kita mau pakai 380 volt seperti video-video saya sebelumnya, biasanya saya pakai trafo setup rakitan saya. Di sini 0, 220 dan 380 ya, mungkin sorry nggak nampak. Nah, jadi soket dari output dari trafo ini teman-teman saya langsung masukkan ke sini, soket ini dan soket tengah sama pinggir, karena ini kalau kita ukur ohm, coba Mas diukur ohm Mas. Nah, tengah sama pinggir, yaitu
Nah itu nilai-nilai 0,65. nilainya ada teman-teman tuh. Berarti kalau kita mau mengetes tegangan 380 di soket tengah sama soket pinggir ini yang kita kasih tegangan. Oke. Tapi kalau kita mau kasih tegangan 220 caranya gini teman-teman. Ini soket trapo ya, trapo ini. Nah ini soketnya kita lepas. Kemudian ini akan kita kasih tegangan di kabel warna hitam dan merah, tegangan 220 volt ya. Sekali lagi yang kabel warna hitam dan kabel warna merah kita kasih tegangan 220 volt di sini. Nah sedangkan yang ini bebas teman-teman bisa kasih yang ini 220 sama yang ini boleh, ini sama ini boleh, pinggir sama pinggir boleh, bebas ya kalau 220. Nah jadi mas mencoba teknik mana nih sekarang mas? 220 atau pakai 220 aja. 220 ya. Berarti ini kita lepas. Nah ini kita kasih 220. Oke kita coba. Oke teman-teman, ini sudah kita coba ya, kabel warna hitam dan merah kita kasih tegangan 220 nanti ya. Yang ini kabel 220 juga bebas ya kita pasang. Nah ini bebas, ini ada 3 soketnya, 1 2 3 bebas dipasang. Nah, sekarang kita tinggal hidupkan, tapi yang kita kasih listrik yang kabel ini dulu teman-teman. Ini kita colokkan dulu sekian berapa detik, baru kita hidupkan power supply ke trafo step downnya. Oke, dirasa sudah aman, bisa kita tes ya. Sekali lagi hidupkan yang ini dulu baru ini, jangan ini dulu baru ini. Saya sarankan tegangan yang di sini kita kasih 720, setelah beberapa detik baru ini kita nyalakan. Teman-teman, ini proses penyalaannya. Jadi kabel ini dulu yang kita hubungkan, baru nanti kabel satu lagi. Nah, langsung. Oke, langsung. Ya. Oke, relay sudah nyala. Displaynya sudah ada teman-teman. Nah, itu. Ya, oke. Tak diganti. Oke. Ini 0 ya. Nah, 0. Nah, ini main. Oke. Oke, kita ukur mas tegangan outputnya mas. Ya. Volt mas. Volt Ya. DC. Ya. Jangan lali. 200 jeblok kan. Aku nanti kak. Oke. Cukup sekali pengalaman ini. Ya. Ini tegangannya paling 40 volt teman-teman. Nggak ada kosong. Kosong. Mas ukur ini mas. Ya, mas ukur ini. Drivernya nyala nggak? Negatif di body aja. Di body ini. Di body ini. Iya, body itu. Oh nggak nyala. Drivernya nggak nyala ini. Nggak nyala ya. Nggak nyala. Tegangannya sini aturannya ini 14 ya. Ya 14 tapi jadi 25. Tidak ada masalah di sini mas. Oke teman-teman, tadi sudah kita ukur bagian ini. Belum dicabut. Biarin aja, paling kan yang kesentrum ada yang nolong. Iya. Ini aturannya tegangannya 14 volt, tapi kita ukur tadi 25 volt. Masalahnya di sini mas, kalau merek Rilon mas, merek Rilon dia punya safety tegangan di sini mas. Ini tadi ada listriknya ya. Nah ini mas cabut, mas lepas, mesinnya hidup nih mas. Coba bismillah. Oke, mas ukur tegangan output. Harinya ke mana ini? Mas ukur tegangan output sini. Ini posisi masih hidup ya teman-teman. Ya. Oh, itu baru keluar. Tegangannya sekitar ini karena kita teman-teman terang kali, sekitar 29 volt tegangannya ya. Outputnya sudah ada keluaran. Coba mas ukur di sini mas, berapa mas tegangannya mas?
MOSFET drivernya berapa. Oh, Normal kan tas. teman-teman. Nah, seharusnya 13 sekitar 14. Oke. Nah, Sip. jadi kenapa tegangan outputnya ini hanya sekitar 30 volt, karena kita inputnya 220 teman-teman. Kalau kita kasih inputnya 380, outputnya di sini sekitar 50 volt kurang lebih. Ini tinggal masih di tes saja nanti ya di rumah. Saya kalian dirapiin yang kurang-kurang. Nah, insya Allah. Tapi nanti jangan lupa ini harus dipasang lagi mas. Itu untuk Ya ini penggunaan untuk 380 pengetesan ya? ya. Jadi gini teman-teman, rangkaian ini kalau tidak ada input 380 ini dia nggak ngasih sinyal. Nah jadi ini merek-merek tertentu aja yang pakai ini teman-teman ya. Rilon salah satunya pakai ini. Jadi kalau ini kita pasang, karena inputnya 220 dia tidak memberi sinyal, ibaratnya tegangannya terlalu rendah katanya, jadi dia matikan mesin. Walaupun tegangan di sini Kalau menggunakan ini berarti mau ya? mau. Kalau kita pakai trafo itu teman-teman, trafo step up ini, kita ini tetap posisi dipasang ini nyala dia, karena inputnya tegangannya 380 volt. Tapi kalau tegangannya 220 ini harus kita lepas teman-teman. Ada lagi masalah mas? Nggak ada. Nah ini sengaja kipasnya kita lepas teman-teman ya, tapi kata Mas Yadi kipasnya bagus nggak mas? Bagus, sudah saya Bagus, tes. udah dites ya. Oke, itu aja teman-teman. Trapo yang lama ini sepertinya akan saya gulung, nanti bisa kita pakai lagi ya. Tapi karena Mas Yadi dia butuh cepat, kita pakai kanibal saja trapo yang kita punya. Mungkin nanti beliau rapi-rapikan semua dan tinggal dites. Nanti beliau akan lapor ke kita hasil lasanya. Biasanya sih kalau menurut saya kalau udah diukur gini insya Allah nggak ada masalah. Oke teman-teman, itu saja. Saya sudah kepanasan ini. Mas adiknya enggak tempat tentu. Aduh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita happy. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.